Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, berawal dari pembibitan bunga, tepatnya di lantai 2 gedung gereja Batakara Protestan, Jalan Majen DI Panjaitan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan belum dijadikan sebagai gedung serbaguna. Aibtu Terlaksana Sembiring telah berhasil budidaya bibit bunga. Lebih kurang 10.000 batang bibit bunga telah disumbangkannya di berbagai rumah ibadah tanpa terkecuali. Di balik keberhasilan, Terlaksana Sembiring dalam budidaya bunga ternyata ada cerita yang cukup menarik. Melalui media sosial seperti Facebook dan YouTube, Aibtu Terlaksana Sembiring akhirnya mendapatkan lahan yang cukup milik Simamora, tepatnya berada di samping gereja GBKP, lebih kurang 2 rantai sebagai lahan bercocok tanam. Aibtu Terlaksana Sembiring kemudian memindahkan pembibitan bunga yang sebelumnya berada di lantai 2 gereja GBKP ke lahan seluas 2 rantai yang dia peroleh. Selain penanaman berbagai bunga, Aibtu Terlaksana Sembiring juga menanam berbagai palawija seperti terong, jagung, dan cabai. Aibtu Terlaksana Sembiring kepada media menjelaskan bahwa hingga saat ini telah memanen terong sebanyak 5 kali panen dan kemudian hasil panen daripada terong tersebut dijual kepada teman-teman dan disalurkan kepada anak yatim yang ada di 2 lingkungan Kelurahan Rambung ini. Aibtu Terlaksana Sembiring di lokasi ladang yang dikelolanya Sabtu 22 Januari juga memberikan sumbangan berupa sembako kepada anak panti asuhan Selvan. Selamat pagi Pak Sembiring. Ya, shalom, selamat pagi. Pak Sembiring, Siap. kami dari media Mona Lisa Ya, ada memantau bahwa pada hari ini Bapak Sembiring ada memberikan bantuan kepada anak panti asuhan. Bisa diceritakan sedikit Pak? ya, terima kasih kepada sahabat kita dari TV Mona Lisa ya Pak ya. Jadi kita ceritakan sedikit. Ya, awalnya kita ada membuat pembibitan bunga. Sudah ribuan bunga kita sumbangkan kepada rumah-rumah ibadah tanpa terkecuali. Posisinya pas di lantai 2 gereja ini pada saat itu belum dibangun. Nah, ketika dibangun gereja lantai 2-nya untuk serbaguna, ya kebetulan masih ada bibit bunga kita sekitar 1.000 lagi belum kita salurkan. Jadi untuk itu kita share kemarin ke Facebook ataupun ke YouTube bahwasanya kita mencari lahan untuk meneruskan pembibitan bunga. Nah, jadi pada saat itu ada saudara kita Pak Simamora dari Medan menghubungi kita bahwasanya samping gereja ini pas sekitar 2 rantai lebih tanahnya pada saat itu masih dalam keadaan semak karena lama tidak dipakai. Jadi Pak Sembiring boleh pakai lahan ini dengan tidak dibayar. Nanti ketika tanah ini kami pergunakan, kami ambil kembali katanya. Terima kasih Pak Simamora, saya katakan demikian. Terus saya pindahkanlah pembibitan bunga itu ada sebelah sana. Jadi selebihnya terbenaklah di hati saya bagaimana kita sebagai umat manusia membawa dampak kepada orang lain. Jadi saya berniat untuk membuat tanaman palawija berbentuk terong, ada jagung juga di sini, ada cabai. Jadi saat ini udah kita tuai, udah kita panen terongnya, udah 5 kali panen. Dan kita jual terong itu kepada teman-teman kita yang murah hati dengan harga seikhlas hati, tidak ditentukan Pak. Oh begitu Pak ya. Dan selanjutnya kemarin 2 minggu yang lewat sudah kita salurkan gelombang pertama untuk anak yatim di 2 lingkungan di Kelurahan Rambung ini Pak, di sekitar gereja ini. Oh begitu Pak. Sudah kita salurkan Pak, berupa kemarin kita kasihlah makan siang bersama serta kita kasihlah uang jajannya. Oh begitu Pak ya. Lalu ke depan apa rencana Bapak lagi? Ya ke depan setelah nanti kita berikan ini sumbangan
berupa sembako kepada anak-anak panti asuhan Selvan ini yang baru dibuka di tebing tinggi ya, di pertengahan bulan 2021 dibuka. Jadi kemarin kita ketemu kepada pembinanya ya, pengurusnya, diajukan kami juga boleh Pak Sembiring untuk berbagi berkat dari hasil ladang berkat Pak Sembiring ini. Oke Pak, terima kasih, saya senang sekali. Jadi saya usahakan jual kepada teman-teman semua. Ini semua murni uang daripada teman-teman yang membeli terong kita ini. Iya Pak. Kalau boleh tahu Pak Sembiring, luasnya lahan kita ini Pak ada berapa meter? Sekitar 2 rantai lebih, kalau dihitung sekitar lebih kurang 1000 meter lah. 1000 meter ya Pak ya? Jadi maksud saya seperti ini Pak, artinya ini bukan saya buat seperti ini sebagai gagah-gagahan, Ya. bukan artinya kita membuat supaya kita dikenal orang, tapi ini merupakan satu motivasi dan inovasi kepada anak-anak muda kita semua di seluruh Nusantara untuk berkarya, untuk berkarya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan saya juga berterima kasih kepada semua teman-teman kita yang telah membeli terong kita ini dengan harga yang sukarela. Tentu dalam hal ini banyak teman-teman kita membeli dengan harga yang lumayan tinggi Pak, karena dia tidak dihargai dengan harga terong dipajak. Tapi dia tahu maksud dan tujuan kita ini, uang ini kita kumpul untuk seperti ini. Jadi sekali lagi saya katakan, marilah kita memberi dengan keikhlasan hati, bukan karena keterpaksaan, bukan supaya kita dianggap orang supaya baik, bukan mencari pencitraan, tapi memang kita memberi dengan tulus hati. Karena Allah juga telah memberi kita kesehatan, kehidupan dengan senang hati, dengan sukacita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini semua bermanfaat kepada kita semua, terlebih kepada anak-anak panti asuhan ini yang sangat-sangat mengharapkan uluran tangan dari kita semua. Dan ingat, jangan tunggu kita maafan dulu untuk memberi. Tapi kalau memberi dalam kesusahan, itulah yang dikehendaki Allah. Seperti itu aja. Monalisa TV. Ya, dengan Pak siapa saya bicara Pak ya? Saya KOV Hulu Pak, Ketua Pembina Panti Asuhan, Yayasan Panti Asuhan Selvan Pak. Selvan Pak ya. Bisa diceritakan Pak kedatangan hari ini ke ladang Pak Sembiring? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya yang kedatangan kami di Panti Asuhan ini, yang kami tahu sebenarnya yaitu YouTube Pak, terlaksana Sembiring. Beberapa hari yang lalu saya baca dan saya nonton bahwasannya ada penyumbangan Pak ladang, yaitu gelombang 1 Pak Sembiring. Di situ saya nampak, Mak, ini dibagi-bagi hasil daripada panen Pak Sembiring. Nah, ketika saya menonton di YouTube beliau, saya langsung berkoordinasi sama beliau. Dan itu saya cari dulu, di mana namanya Pak Sembiring. Nah, setelah kami jumpa, aku carilah atas nama ini. Saya berkoordinasi sama kawan-kawan, siapa nama terlaksana Sembiring ini. Ya, rupanya ada kawan-kawan ngantar saya di Polres Kota Tebing Tinggi, menunjukkanlah ke beliau inilah yang Pak Sembiring. Ketika kami Pak Sembiring ini mengetuk hatinya dengan baik, kami wajah ngobrol bersama berdua. Apa kira-kira bantu Pak? Saya ceritakanlah kronologisnya. Pak, saya melihat Bapak beberapa hari yang lalu banyak penonton. Bapak memberi sembako untuk anak yatim. Nah, kebetulan ada panti asuhan kita Pak. Nah, tanya Pak Sembiring, di mana Pak? Di Jalan Dak Sujono, lingkungan 1, di Kelurahan Teluk Karang, di Kecamatan Majenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Nah, beliau bilang, memang sih udah ada gelombang ketiga. Nah, beliau melangkahi, sebenarnya gelombang ketiga itu gelombang ketiga kami. Tapi karena beliau bilang, udahlah gelombang kedua aja kalian. Nah, kami dari panti asuhan itu bersama pengurus sangat bangga, ya, sangat ibarat apa, anak-anak senang kenapa? Baru kali inilah polisi, ya, memberi bantuan kepada anak kami. Dan kami sebagai pembina di sini, pembina panti asuhan Selvan ini, kami harap, ya, kebaikan Pak Sembiring ini semoga Tuhan memberkati dan panjang umur dan murah rezeki. Begitu juga ladang ini, ladang berkah. Nah, sebagai wadah di situ Pak, kami sebagai ketua panti asuhan, dan disitulah cerita kronologis
sama Pak Simbiring. Dan juga kami berharap kepada Pak Simbiring, semoga Pak Simbiring selalu sehat sama keluarga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Kongli Saragi, Mona Lisa TV mengabarkan.